Berjumpa lagi. uh, Berapa lama ya gue ngupload video? Kayaknya 2 minggu ya, 2 mingguan. Ngopi dulu. Mantap. Oke guys, hampir 2 minggu gue belum update lagi video di channel Foodies Channel Official, karena beberapa hari ini lagi sibuk kerja gitu. Jadi mau ngonten tuh berat banget rasanya gitu, karena capek jual ya. Gua kalau kerja tuh pagi pulang sore, kadang pulang malam, nggak jelas gitu. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua para subscriber di Foodies Channel Official yang udah selalu ngikutin video-video kita, yang udah selalu nonton. Terima kasih banyak, karena kalau bukan support dan dukungan dari teman-teman semua, channel Foodies ini nggak bisa sebesar ini, nggak berkembang gitu maksudnya. Dari beberapa channel kebelakangan ini emang gue update seputar pekerjaan, karena kebenaran juga lagi aktivitas sibuk di kerja, jadi belum ada waktu lagi mau ngonten jalan-jalan sama istri, belum sempat lagi, karena kebenaran sekarang gue kerja di dunia pariwisata, jadi nggak ada liburnya itu kalau tamu sepi ya libur gitu, atau nggak ada tamu ya libur, ada tamu ya kerja terus gitu, standby dari pagi gitu. Pokoknya gue ngucapin banyak buat teman-teman semua para subscriber ataupun non subscriber yang selalu ngikutin channel kita, selalu nonton video-video perkembangan kita, karena channel ini gue buat memang khusus untuk update informasi perkembangan seputar kehidupan baru gue sama bini gue di Pulau Bali gitu. Jadi mulai dari kemarin gue jualan resbol di Bojonggede sama bini gue gitu, sampai akhirnya kita tutup resbolnya gitu, dan sekarang kita pindah ke Pulau Bali. Memang tujuannya channel itu untuk mengedukasi teman-teman gimana sih hidup di Bali itu kayak gimana, terus juga di Bali ada apa aja, nyari kerja susah atau enggak gitu, terus yang susah di Bali itu apa gitu, bedanya di Bali sama di Jakarta itu apa gitu. Jadi memang channel ini gue buat untuk ngasih penjelasan informasi yang akurat, tinggal atau hidup di Bali itu kayak gimana gitu. Jadi hampir mau 3 bulan ya, kayaknya gue 3 bulan gue sama bini gue pindah ke Bali. Jujur yang gue rasain senang, terus yang gue rasain gue nyaman juga. Betah di sini, betah banget malah gitu, di luar dari ekspektasi ya, betah banget gitu. Tadi kan ekspektasinya betah, ternyata betah banget. Betah gitu. Kenapa gue betah di Bali? Alasannya pertama, gue cari kerja gampang di sini gitu. Cari kerja gampang, kebenaran background dulu sekolah itu di dunia pariwisata, seputaran ya dunia pariwisata lah, F&B, yang lain-lain gitu lah. Jadi alhamdulillah nggak terlalu susah-susah banget cari kerja untuk di Bali itu, karena emang mayoritas Bali itu hampir mungkin 80% itu pekerjaan yang diandelin itu seputaran dunia pariwisata. Contohnya kayak misalnya kayak restoran, kayak di perhotelan, kayak di laundry, macam-macam, pelabuhan, turis, guiding, tour and travel, ya pokoknya dunia seputar pariwisata kurang lebih kayak gitu. Jadi menurut gue mayoritas hampir ya 70-80% lah di dunia pariwisata gitu. Kenapa gue betah juga di Bali? Di sini tuh orangnya cuek-cuek gitu, nggak ngurusin urusan orang. Terus di Bali itu hidupnya lebih santai,
nggak sekrodit di Jakarta. Kalau ngomongin macet di Bali ya macet juga sama ada, tapi nggak separah macetnya kota Jakarta gitu ya. Terutama kalau di Bali itu kalau gua berangkat jam-jam sibuk di jam-jamnya jam 7 setengah 8 jam 8 itu pasti macet gitu, pasti sama terutama area-area ke pantai ke area tengah kota tuh pasti macet sama orang-orang mau ngantor gitu standar lah sama jam pulang kerja itu ya sama lah dimanapun juga pasti sama kayak gitu. Terus kenapa betah di Bali juga, di sini hampir seluruh area itu mau ke destinasi wisata tuh udah kedekat gitu. Terus juga nggak bosenin gitu, hidupnya lebih smooth aja. Gue lebih smooth aja sama bini gue tinggal di Bali, nggak mumet pala gue gitu, nggak mumet, nggak, ya beda lah sama kemarin di Jabotabek, di Jakarta, di Bogor gitu, beda lah. Di Bali gue merasa bisa mengeksplor apa yang gue punya gitu. Jadi pokoknya gue nggak bosan-bosan untuk mengucap terima kasih sama Tuhan karena akhirnya yang gue impiin selama ini untuk stay lama ngabisin sisa hari gue, bisa hidup gue, ya gue pengen di Bali. Alhamdulillah diicip sama Tuhan, terima kasih banyak. Terus juga gue mau ngucapin terima kasih banyak buat seluruh teman-teman, seluruh orang-orang baik yang mendukung, mensupport gue untuk hijrah pindah ke Bali, untuk yang kehidupan jauh lebih baik dari sebelumnya, untuk saudara gue, untuk semuanya lah yang udah support gue sama bini gue untuk pindah ke Bali. Gue ngucapin terima kasih banyak. Udah hampir mau 3 bulan ya kayaknya, 3 bulan ya. Jadi gue tuh kerja enjoy tiap hari gitu, kayak ngelayanin wisatawan mau nyebrang ke Pulau Nusa Penida, ngobrol sama wisatawan asing, macam-macam deh. Banyak pengalaman-pengalaman baru yang gue dapet pas gue tinggal di Bali ini gitu. Cuman yang gue heran itu kalau di Bali itu nyari tempat tinggal itu susah gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman yang belum pernah tinggal di Bali dalam waktu lama, hanya sekedar liburan ya mungkin nggak tahu. Tapi kalau udah tinggal dalam waktu lama gitu ya untuk kerja dan lain-lain, mungkin ngerasain juga sama kayak gue. Kalau nyari kos-kosan gitu atau kontrakan itu susah gitu. Karena kenapa susah? Karena mayoritas di Bali itu rata-rata rantau, rata-rata orang rantau. Terus juga jadi buat mereka yang udah stay pindah ke Bali, mereka akan menetap lama di situ, nggak akan pernah pindah-pindah gitu. Andai pun pindah, mereka akan rekomendasiin ke temennya untuk mau ngisi nggak tempat gua gitu. Jadi kalau untuk kosan di Bali itu 1 hari kosong paling 2-3 hari udah keisi lagi, jadi susah, sangat susah gitu. Pokoknya kalau buat teman-teman yang mau pindah ke Bali jangan gampang kena penipuan, karena untuk nyari kos-kosan, nyari kontrakan banyak calo-calo jahat yang nipu gitu, minta untuk DP dulu lah, ini dulu, intinya nipu gitu. Susah, pokoknya susah. Gue nggak bercanda, susah gitu. Jadi kalau teman-teman mau kerja di Bali, dipastiin dulu mau tinggal di daerah mana. Apakah mau tinggal di Denpasar, di Tabanan, di Gianyar, di Kute, ya dia pilihlah gitu sesuai mau tinggal di mana. Setelah tahu mau tinggal di mana dan tahu tempat tinggal dapat di mana, barulah teman-teman cari kerja gitu. Memang gue akuin cari kerja di Bali ini sekedar informasi aja buat teman-teman. Cari kerja di Bali itu nggak serumit cari kerja di Jakarta. Jujur, gue di usia gue sekarang ini udah mau 37 ya, 37. 3 tahun lagi gue 40. Di Jakarta umur 37 nyari kerja itu kalah sama anak-anak yang baru lulus kemarin, yang baru belum ngerti apa-apaan tapi diterima gitu. Jadi buat kita orang ini yang umur udah 30 ke atas susah, saingannya tuh fresh graduate, orang baru lulus, anak baru kelar SMA, kelar kuliah tuh kita kalah sama mereka karena terus ada maksimal batasan umur gitu. Di Bali nggak ada kayak gitu. Di Bali lu mau umur 20, 30, 40 lu bisa kerja, lu punya KTP, ya udah lu diterima gitu. Apalagi lu mengerti bidang apa yang lu apply, lu lamar, udah diterima. Contoh gue umur 35 atau gue umur 40, gue ngelamar di resto nih. Gue udah ketuaan tapi gue punya KTP atau punya ada ijazah tambahan, pengalaman di tempat lainnya. Tapi umur gue udah tua nih. Gue apply di restoran. Gue punya pengalaman di bidang itu, ya terima gitu.
Coba kalau di Jakarta, mau pengalaman lu segunung juga, kalau umur lu udah ujur nggak bakal diterima. Mimpi. Jakarta tuh terlalu keras untuk orang-orang para pencari kerja, terlalu keras saingannya, ketat gitu, gaji nggak seberapa, andai pun dapat gaji gede pun, dapat UMR pun angka di angka 5 juta, itu kebutuhannya tinggi untuk bayar kontrakan dan lain-lain. Kehidupannya tuh terlalu terlalu keras gitu, terlalu mahal gitu. Jadi rekomendasi buat gua, kalau temen-temen jenuh di Jakarta mau cari kerja, bisalah loncat ke Bali gitu. Di Bali itu nyari kerja gampang. Pengalaman gua pribadi, gua nyari kerja di waktu di Jakarta ya, Jakarta. Gue buka tuh grup telegram, gue ketik job info loker Jakarta atau job info job loker Jabotabek. Itu 40% 50% penipuan semua, asli penipuan parah. Orang mau nyari rezeki malah ditipu gitu. Tapi gue cek di Bali, di grup telegram, grup info loker Denpasar, info loker Bali apa, gue apply itu valid semua. Dan yang anehnya, banyak seluruh lowongan kerja gue apply semuanya gue diterima gitu. Itu gue sempat aneh gitu, loh kok gue diterima gitu, gampang banget gitu. Jadi nggak terlalu sulit lah untuk cari kerja di sini gitu. Apalagi di dunia pariwisata, gampang lah ini gitu. Yang penting asal nggak pilih-pilih pekerjaannya, mau gerak, punya semangat ya, udah bisa kerja lu diterima gitu. Terus kenapa gue betah juga di Bali, apa ya? Ya gue merasa di Jakarta udah suntuk dan harapan udah kecil lah gitu. Udah. Gue maju ke depan mentok, mundur ke belakang mentok gitu. Kanan kiri mentok gitu. Suram kacau. Tapi di sini gue bisa eksplor apa yang gue bisa loncat ke depan, gue masih ada harapan, gue loncat mundur punya harapan, ke kanan ke kiri gue punya harapan gitu. Alhamdulillah gitu. Ya semua ini berkat dukungan teman-teman dan izin Tuhan juga karena aku bisa nyampe di sini. Pokoknya gue terima kasih banyak banget buat semuanya yang udah dukung gue sama bini gue untuk sampai di Pulau Bali. Kita memulai hidup baru di sini. Memang ini nggak gampang buat kita, tapi kita seneng ngejalaninnya, kita nyaman dan harapan gue besar untuk di Pulau Bali. Harapan gue bisa jadi sesuatu di sini. Harapan gue bisa ngabisin hari tua gue di sini gitu. Karena Bali nggak ada matinya bro. Selama lu punya tekad yang kuat untuk kerja keras untuk dapetin apa yang lu mau, Bali tempatnya bagus banget. Saling sikutnya nggak terlalu banyak, nggak kayak di Jakarta. Buat gue Jakarta nggak sehat, kacau banget. Terus apa ya? Ya pokoknya kayak gitu aja sih. Sorry gue belum sempat ngonten, udah hampir 2 minggu kayaknya nggak ngonten, gue 2 minggu gitu. Nah, sibuk kerja juga gitu. Mungkin nanti next kedepannya gue bakal bikin konten jalan-jalan sama bini gue kayak biasa. Ya ngasih info aja lah gitu. Nah kayak buat teman-teman di sana yang nonton video ini, yang ada di Jakarta, di Bandung, di Bogor, di Bojong, dimanapun itu, kalau ada yang mau ditanyakan seputar kehidupan di Bali, ditanyain aja. Coret-coret di kolom komentar, selama masih bisa gue jawab gitu. Oh iya satu lagi, kalau di Jakarta itu kerja daily worker harian tuh udah susah, DW, gajian mingguan gitu, susah. Di sini banyak banget. Dibutuhkan DW per hari 100, dibutuhkan DW per hari 150, per hari 200, banyak banget. Tinggal lu apply, lu mau cocok lu kerja besok gitu. Banyak banget daily worker harian, kerja lepas gitu. Misalnya kerja di toko roti atau di restoran dibutuhkan 2 minggu, ya lu kerja 2 minggu aja. Misalnya per hari pego ya kali 14 gitu, atau kali berapa gitu. Nanti selesai lu kerja lu dibayar gitu. Di sini banyak banget sumpah. Jadi pesan gue buat teman-teman semua yang belum kerja, semangat terus, jangan pantang menyerah. Banyak tempat-tempat lain yang menanti semangat lo untuk mencari rezeki. Kalau lo merasa frustasi di suatu tempat, jangan terlalu banget dipikirin. Lo masih ada kesempatan, lo masih bisa hijrah, lo masih bisa pindah kemana yang lo mau.
Yang penting asalkan lu ada niat, semangat, kerja keras, tekad yang bulat, lu pasti nemuin jalan. Karena sepenat-penatnya pikiran kita, sedepresi-depresinya kita, kalau posisi lagi nganggur, gue yakin Tuhan pasti bantu dan Allah pasti kasih solusi untuk dimana kita yang layak untuk dapat pekerjaan gitu. Yang penting ya kita bersih aja untuk cari rezeki, apalagi untuk cari rezeki buat anak, buat keluarga kayak gitu sih menurut gue. So thank you buat semuanya. Doain gue sama bini gue bisa sukses di Bali. Thank you. Yang jelas gue senang banget di sini. Gue happy banget. Gue nggak stres. Ya apa ya? Bahwa gue happy deh, senang banget di sini sama bini gue. Thank you. Terima kasih sama Allah udah kasih rezeki gue selalu lancar dan sama gue di Bali. Thank you. Oke guys. See you next time. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa yang baru tonton video gue ini, like, comment, subscribe, dan share video ini agar teman-teman yang pengen tahu informasi seputar Bali bisa join, bisa subscribe di channel ini dan tonton video gue. Oke, kita aja guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.